Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat malam semuanya ya. Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, yang sedang merintis usaha konter atau yang baru mau memulai usaha konter, semoga diberikan kelancaran usahanya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik teman-teman, alhamdulillah pada video kali ini saya baru upload video lagi teman-teman ya. Mohon maaf karena kemarin ada beberapa agenda, ada beberapa kegiatan yang mesti diselesaikan teman-teman, dan alhamdulillah selesai. Dan sekarang kita akan sharing kembali teman-teman ya, berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan keilmuan pribadi, bukan teman, tapi berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman di menjalankan usaha ini teman-teman, usaha konter ini teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi ada beberapa request ya, yang request ke saya, yang minta ke saya dari beberapa konter yang, Om bikin konten tentang ini dong Om bikin konten tentang judul seperti ini dong Om. Oke, kita akan bikin berdasarkan pengalaman. Ingat, jadi ada beberapa request teman-teman ya tentang sebuah konsep atau sharing teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi di Uswah Salim. Oke ya, langsung saja ya. Untuk tema pada video kali ini kita akan membahas tentang dua pertanyaan yang sering yang akan mempengaruhi mindset usaha konter ya teman-teman. Jadi mohon maaf, ini bukan bukan mengada-ngada atau mengarang-arang. Ini adalah sebuah, bagi saya, pertanyaan yang sangat amat berharga banget ya teman-teman ya. Karena dengan dua pertanyaan ini akan melatih mindset kita untuk maju ke depan. Ya, jadi nggak hanya stuck di situ-situ saja teman-teman ya. Jadi kita membuka usaha ini tuh benar-benar buat masa depan kita teman-teman, masa depan anak kita, masa depan cucu-cucu kita semuanya teman-teman ya. Jadi dua pertanyaan yang amat berharga yang akan insya Allah sedikitnya mudah-mudahan bisa merubah mindset kita selaku calon pengusaha konter atau yang sedang menjalankan bisnis konter teman-teman ya. Ini ya, dua pertanyaan ini sering saya tanyakan ketika ada customer yang coba sharing teman-teman ya. Saya konter pemula, saya minta sharingnya tentang usaha konter, kok bisa nyampe bangun beberapa cabang dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama gitu ya. Itu rumusnya kayak gimana sih? Itu caranya kayak gimana, dan itu bisa semudah itu membuka cabang teman-teman ya. Nah, jadi dua pertanyaan itu yang sering saya ajukan, yang sering saya tanyakan kepada teman-teman yang baru mau memulai usaha ini. Itu dua. Yang pertama gini, saya selalu bertanyakan, Bu atau Pak, saya mau tanya dulu nih, Bapak mau buka konter aja atau mau buka konter bisnis konter? Mau buka konter aja atau mau buka bisnis konter? Ya, bagaimana teman-teman bisa menyimak dua pertanyaan itu ya. Jadi dua pertanyaan ini bagi saya pribadi ini sangat berharga ya, karena memang kalau kita melihat di berbagai kota di Indonesia, di berbagai daerah, di berbagai pelosok, di berbagai penjuru, di berbagai sudut ya, banyak banget konter teman-teman ya, banyak banget di perumahan, di kampung, itu banyak banget konter teman-teman ya. Cuman ada hal yang membedakan itu semua teman-teman, dalam artinya semua sama usaha konter, tapi ada hal yang membedakan ya, ini mindsetnya teman-teman ya. Jadi mindset semuanya pasti pengen usahanya besar, tapi ada juga yang ya saya pengen buka usaha konter aja, yang penting bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan di rumah ya. Makanya tadi sinkron banget bagi saya pribadi dengan dua pertanyaan tadi teman-teman ya. Jadi mau buka konter aja apa mau buka bisnis konter ya, padahal emang bisnis dua-duanya teman-teman ya. Jadi ini sebuah mindset. Mau buka konter aja seperti apa? Jadi kalau mau buka konter aja ya, sebenarnya konter itu paling gampang ditiru teman-teman ya. Usaha yang paling gampang ditiru ya, nggak mesti kita harus sekolah S1 tinggi-tinggi, nggak mesti kita harus mempelajari ilmu yang nyampe berbulan-bulan nyampe dalam banget kita kuasain, nggak mesti teman-teman ya. Makanya paling gampang ditiru ya, yang sering teman-teman mungkin bisa melihat sendiri ya, di banyak ibu-ibu di perumahan, banyak suami istri yang istrinya menjalankan usaha konter ya, banyak juga yang memang usaha ini gampang banget teman-teman ya, yang nggak sekolah pun bisa menjalankan usaha ini teman-teman ya. Nah, itu kembali ke mindset ya, apakah mau buka konter aja tuh kita buat usaha konter yang penting cukup buat
mencukupi kehidupan sehari-hari kita, ya makan dan buat pemasukan harian. Ya jadi nggak berpikir bahwasanya sebenarnya usaha ini tuh potensialnya besar banget teman-teman ya. Seperti saya pernah sampaikan di video sebelumnya bahwasanya usaha ini kalau kita ibaratkan, analogikan, ini sama dengan halnya Pertamina teman-teman ya, bensin Pertamina. Kenapa seperti itu ya? Coba teman-teman bayangkan ya, setiap motor butuh bensin, bener gak sih? Ya gak? Setiap motor butuh bensin. Ketika habis isi lagi, ketika habis isi lagi. Itulah kebutuhan harian yang tak ada henti-hentinya. Sekarang kita akan analogikan ke handphone teman-teman ya. Setiap orang butuh handphone sekarang itu ya. Bahkan dari mulai anak kecil pun deh, yang TK udah megang handphone teman-teman, sampai kakek-kakek nenek masih megang handphone teman-teman ya. Nah sekarang saya tanyakan ke teman-teman ya, dari semua yang ada di dunia ini ya, di Indonesia deh, jangan jauh-jauh, ketika kita bandingkan potensialnya motor dan manusia pengguna user, banyakan mana? Banyakan pengguna teman-teman ya. Jadi banyakan orangnya daripada motornya ya. Dalam artian kenapa kita nggak berpikir bahwasanya ini adalah peluang usaha besar, oleh karena gimana caranya kita bisa berpikir bahwa jadi itu teman-teman potensialnya besar banget ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman berpikir bikin counter aja ya teman-teman, mudah banget ya teman-teman, tinggal buka counter, isi voucher, isi kartu perdana dan jualan, sudah selesai ya, pemasukan harian dapat. Nah itu yang pertama. Nah, tapi ketika kita berpikir mindset yang kedua, mau buka bisnis counter, nah ini namanya bisnis ya, kita berbicara PC. Ketika kita berbicara bisnis counter ya, itu bukan hanya sekedar usaha teman-teman, tapi itu berbicara tentang masalah konsep, manajemen segala macam. Makanya ketika kita berbicara bisnis counter, itu dipikirkan sebelum dilakukan. Dalam artian, hal-hal apa sajakah yang akan nanti menunjang bisnis kita? Hal-hal apa sajakah yang harus kita persiapkan, harus kita observasi untuk menunjang bisnis kita ke depannya. Nggak hanya stuck di situ-situ aja. Makanya kan saya sampaikan ke teman-teman ya, step-step membuka usaha counter ini nggak langsung teman-teman misalkan buka aja gitu. Nggak, jangan. Itu berbahaya teman-teman ya. Jadi berbahaya itu dalam arti bukan seperti apa, tapi takutnya cuma stuck di situ aja teman-teman ya. Misalkan teman-teman nggak melihat kondisi tempat dan yang lain sebagainya, aspek-aspek yang akan menunjang usaha teman-teman, itu sayang banget teman-teman ya. Jadi itu harus diperhatikan banget. Makanya ketika kita berbicara tentang bisnis counter ya, mau buat bisnis counter ya, pertama yang harus kita perhatikan yang tadi yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, tempat itu dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bisnisnya. Kita mendapatkan tempat yang bagus, gaskeun langsung ya, tempat, manajemen, kemudian pengaturan keuangan segala macam, tata letak apa saja yang akan diisi di counter kita, kemudian cara apa psikologis ketika kita berhadapan dengan customer harus seperti apa, itu harus dikuasai semua teman-teman ya, dipelajari semua, dikuasai semua ya. Sehingga apa? Sehingga nanti customer betah, customer itu nanti apa, trafficnya itu akan naik terus teman-teman ya, ketika kita mempersiapkan semuanya ya. Tempat udah bagus, setelah tempat kita atur, kita buat manajemennya gimana caranya tertata dengan rapi, apalagi yang ada karyawannya teman-teman. Kemudian setelah itu manajemen keuangan gimana biar jangan sampai ada yang keliru. Kemudian apa namanya, aspek psikologisnya buat ketika kita berhadapan dengan customer itu seperti apa, itu dikuasai. Aplikasinya dan yang lain sebagainya itu kita harus kuasai juga. Kendala apa saja yang terjadi dalam usaha counter kita pelajari juga semuanya teman-teman ya. Nah ini baru benar-benar kita berbicara PC dari perpandangan ke depan ya, karena bukan hanya sekedar satu counter aja yang akan kita buat, tapi beberapa cabang. Tujuan kita membuka usaha ini agar bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja, tapi untuk membuat sebuah batu loncatan kita untuk meraih kesuksesan di masa depan ya. Jadi bahasanya jadi orang kaya lah mudah-mudahan ya dari bisnis counter ini, dengan apa, membangun beberapa cabang di berbagai kota atau di berbagai daerah. Itu sih teman-teman ya. Jadi dua hal penting ini menurut saya pribadi ini penting banget ya teman-teman. Jadi mau buka counter aja atau mau buka bisnis counter, itu bagi saya pribadi itu berbeda ya. Kalau mau buka counter aja ya gampang, tinggal buka, siapin etalase, ada tempat, gas, langsung buka aja kan, nggak
transaksi stagnan setahun itu segitu-gitu aja gitu, nggak ada kenaikan. Nah itu bagi saya pribadi sayang banget teman-teman ya. Berbeda dengan ketika kita berbicara bisnis counter, itu sebelum kita bertindak, sebelum kita menentukan, kita sudah mempunyai gambaran tempat yang paling penting. Itu kita udah punya gambaran ini akan potensial banget untuk bisnis counter. Kemudian manajemen yang kita pelajarin, kemudian psikologisnya kita pelajari, kemudian aplikasinya kita pelajari, masalah-masalah kesalahan-kesalahan pengusaha counter itu dipelajari semua teman-teman. Jadi kita dalam posisi aman dan setidaknya kita udah berpikir benar-benar maju ke depan. Yaitu sih berdasarkan pengalaman di Uswah Sale ini teman-teman ya. Ya jadi memang kesalahan itu wajib. Itu kesalahan itu adalah hal yang paling berharga di Uswah Sale ini ya. Jadi jangan takut salah, jangan takut gagal, gaskeun bismillah. Insya Allah teman-teman ketika teman-teman berpikir ke depan, positive thinking ya, jangan berpikir kira-kira laku gak ya atau segitu. Ketika teman-teman mempunyai konsep yang bagus dalam artian sesuai dengan step-step yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, insya Allah teman-teman usaha teman-teman bisa berjalan dengan lancar, bisa maju teman-teman ya insya Allah. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya pribadi ya. Semoga bermanfaat. Ini berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan keilmuan saya pribadi teman-teman ya. Pengalaman saja, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran jiddan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Uswah Sale. Jangan lupa like, comment, and subscribe.